سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Isya masih jamaah syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini Allah masih berikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, di antara iman Islam, iman kesehatan, iman istiqamah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menggunakan nikmat yang diberikan Allah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan kita menjadi hamba Allah yang selamat bahagia mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 31 ya. Faslun yang ketiga. Faslun tasmiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Halaman 31 faslun ketiga. Faslun ay hada faslun tabiiki bab menjelaskan tentang taswiyatu fil qasmi baina zawjaini wajibatun wa la yadkhulu 'ala ghairil maqsud laha li ghairil hajah. Bab menjelaskan taswiyah itu persamaan asli secara bahasa itu. Kalau dalam istilah ini ya giliran istilahnya ya. Jadi bisa dimaknai giliran atau bisa dimaknai persamaan, taswiyah atau kesamaan, keselarasan, keadilan, bisa semua itu giliran, jatah. Fil qasmi baina zawjaini, giliran fil qasmi di dalam bagian baina zawjaini, di antara istri-istrinya ya, di antara istri-istri yang sah. Nah, wajibatun itu wajib. Jikalau ada seseorang mempunyai 3 istri bahkan lebih atau 4 istri ya, dan 4-4-nya itu masih istri yang sah, maka harus digilir. Kalau 3 hari semua 3 hari gantian 3 hari ya. Jadi wajib menyamaratakan ya, mungkin 3 hari. Kalau 4 istri ya, berarti ada 12 hari baru istri yang terakhir. Kira-kira kuat Bapak Rahman? Satu aja jamu terus ya. Wala yadkhulu ya, wala yadkhulu dilarang untuk menggauli atau mencampuri ala ghairil
tidak bagiannya. Umpamanya istri yang kedua jatahnya 3 hari istri yang pertama ini, baru 2 hari sudah pindah yang kedua, berarti bukan jatahnya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, bahkan jadi haram nanti. Karena apa? Ya karena nggak ini, maksudnya dia sudah tidak bisa adil kepada istri-istrinya, begitu. Mau tidak mau 3 hari di sini, baru 4 harinya baru pindah ke istri yang kedua dan seterusnya gitu. Pokoknya dibagi rata. 3 hari ya 3 hari semua, 2 hari ya 2 hari semua, gitu ya. Nah enaknya kalau keempat-empatnya itu jadi satu. Nikmat banget itu Pak Rahman. Nah, laha li ghairi hajatin terkecuali ada kebutuhan. Ya, li ghairi hajatin kecuali ya ada butuh. Umpamanya ya, jatahnya di istri pertama 3 hari, kemudian 2 hari sudah pindah ke istri yang kedua. Karena apa? Karena istri yang kedua ini sakit atau ada yang perlu dibicarakan, pokoknya ada kebutuhan lah. Nah itu baru dimaklumi, ya, itu dimaklumi. Wa idza arada, apabila engkau mengendaki as-safaro, pergi, ya, wa idza arada safaro, apabila engkau mengendaki mau pergi, ya, mau apa ya, mau rekreasi lah istilahnya. Kalau 4 istri kalau diajak semua watak nanti ya, ini siapa yang diajak kira-kira, gitu lah ya. Kalau mau pergi kemana tuh, ya, kayaknya nggak memungkinkan kalau 4-empatnya diajak. Nah, wa idza arada safar, apabila engkau mengendaki untuk bepergian, aqra'a, maka diundi, bainahum, di antara istri-istri yang sah, diundi, ya, siapa yang keluar namanya, ya, yes, nggak apa-apa, ini fikih, diundi. 2 ya diundi, keluar siapa, 3 ya diundi, 4 apalagi diundi. Aqra'a diundi bainahum, ya, itu. Wa kharaja billati takhruju laha al-Qur'an, ya. Nah, kemudian siapa yang keluar, wa kharaja keluar, itulah nanti yang berhak untuk mendampingi suaminya bepergian. Ya. Jadi wa kharaja billati takhruju lahal Qur'an, keluar beserta orang yang keluar namanya atau istri yang keluar namanya di dalam undian Al-Qur'an, itu undian. Wa idza tazawwaja, apabila suaminya menikah lagi, ya, ketika suaminya itu menikah lagi, ya, al-jadidah, dengan istri yang baru, jadi khossoha, maka khusus bagi seorang istri yang baru itu bisa berlayalin 7 hari, seminggu khusus, namanya istri baru, ya, semua harus ngalah. Kalau dia nambah yang 3 nambah ke 4 atau 2 nambah ke 3, yang 3 itu khusus di malam pertama menuju 7 hari. Jangan dibayangkan bisa pakai layalin 7 hari dengan istri yang baru itu, dikasih waktu jatah 3 hari karena pengantin baru. Nah, istri-istri yang pertama, kedua nggak boleh iri. Ya, ini memang udah penting. Ingkanat bikran, ya, ingkanat bikran, apabila istrinya itu masih perawan. Ingkanat bikran, bikran itu perawan artinya.
Ya, bikron itu perawan, belum pernah menikah lah, istrinya belum pernah menikah, berarti 7 hari. Wabi salasin 3 hari ingkanat sayyiban. Ya, dikasih waktu 3 hari ingkanat sayyiban apabila janda. Kalau janda dikasih 3 hari jatahnya. Islam itu mengatur sedemikian rupa itu memang untuk keadilan, untuk kebaikan. Ya, begitu. Untuk kebaikan. Nah, seumpamanya ini ya, walaupun dia janda 3 hari kok kurang, nah izin kepada istri-istri yang pertama. Saya belum bisa pulang. Ya. Kira-kira 2 hari lagi lah saya nambah nginep di sini. Kira-kira bisa nggak? Repot loh kalau nggak bisa berbuat adil, itu tanggung jawabnya. Kayaknya enak-enak aja. Jadi keadilan itu banyak, bukan hanya berupa materi saja ya. Ya, keadilan itu bukan hanya berupa materi. Udah dalam 1 bulan dikasih 10 juta, 4 itu umpamanya udah 40 juta umpamanya berempat itu 10 juta, adil kan kalau materi. Namun kalau masalah kebutuhan yang lain belum tentu bisa adil. Kasih sayangnya, kebutuhan biologisnya, semuanya. Ya, itu maka ketika kita ragu, ya, ketika kita takut akan hal itu, maka fawahidah 1 hari cukup. Kalau kita takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 aja cukup. Ya, jadi itulah aturannya ketika kita mempunyai istri lebih dari 1. Wa idza khafa, apabila kita takut nusuzan, bangkang, nuzuzal mar'ati, bangkang, pokoknya nggak mau, ya, nggak mau saya maunya karena yang pertama kasih seminggu sendiri, yang lain 3 hari, saya nggak mau bangkang umpamanya istri pertamanya karena merasa dituakan, umpamanya begitu ya, ada umpamanya ada. Ini diatur sama fikih. Wa'adhoha, maka nasihati, dinasihati baik-baik. Saya itu sebagai suami harus adil. 3-3-nya ini istriku semuanya. Gak boleh saya seminggu di sini doang, yang lain 3 hari gak naik, pasti ini. Semua istri yang sah, begitu. Kamu harus ngerti, ya. Kamu harus ngerti, gitu. Pokoknya dinasihati. Wa in abad illa nuzur, kok dia masih membangkang, ya, seandainya dia masih membangkang, maka terus nasihati, ya, terus dinasihati, ya. Fa in abad illa nuzur, kok masih membangkang aja, udah dinasihati beberapa kali, dinasihati beberapa kali kok masih nggak mau, ya, hajaroha, maka pisah ranjang. Bang, pisah ranjang dulu. Intinya memberikan pelajaran, gitu loh intinya itu. Ya, intinya memberikan pelajaran. Kemudian fa in aqamat alaihi hajaraha, apabila dia tetap membangkang, masih aja membangkang, dengan pisah ranjang itu tetap bisa membangkang, nggak mau peduli, ya. Wadorobaha, boleh, ya, apa membentak. Di sini dikatakan boleh memukul, tapi kalau memukul itu takutnya ya nanti ada apa dilaporkan, ya. Tapi di sini wadorobaha mungkin bermakna pukulan-pukulan, teriakan-teriakan, bentak-bentakan yang nggak menyakitkan secara fisik, gitu ya. Jadi pukulan bukan pukulan secara fisik. Saya yakin dalam Islam itu juga nggak ada kekerasan. Yang penting pukulannya itu ya pukulan yang tidak melukai lah, istilahnya begitu.
ya, atau dibentak atau gimana, pokoknya tidak melukai. Intinya niatnya hanya biar istri itu sadar, mengerti lah, paham kondisi dan situasinya itu, paham. Nggak hanya ingin menang sendiri gitu loh ya. Itu intinya. Kemudian wayas kutu gugur bin nusuzi, sebab pembangkangan itu kosmuha wa nafaqatuha. Maka ketika istri itu masih membangkang saja, maka gugur ya apa bagian dia, bagiannya masih minggu boleh nggak akan dikasih jatah ya, 3 hari itu nggak dikasih jatah, udah suaminya nggak ke situ 3 hari, jatahnya ke situ tinggal aja, wa nafaqatuha, dan jangan dikasih nafkah. Sampai seperti itu ya, karena istri harus pokoknya suami itu harus kita hati selagi perintahnya itu benar, selagi perintahnya itu benar, nggak melanggar syariat, harus ditaati ya. Bahkan istri ketika berpuasa Senin Kamis, siang-siang suaminya apa ya, lagi naik birahinya umpamanya gitu, ya udah harus dibatalkan. Sampai sebegitunya. Karena apa? Karena taat kepada suami ini lebih wajib daripada puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lain. Itu harus hati-hati. Nah, sekarang itu banyak ya. Sekarang itu banyak seorang istri ya. Seorang istri ikut majelis taklim kemana-mana, ngajinya kemana-mana, udah ibadahnya khusyuk, tapi sama suami nggak nurut, maka semua ibadahnya itu hangus ya, ibadahnya itu sia-sia ya. Istri itu gampang banget sebenarnya, masuk surganya itu gampang banget ya. Lakukan 5 waktu sholat, puasa wajib, kemudian taatin suami, jaga rahasianya ya, jaga rahasia dia, pokoknya aibnya dia jaga, surga. Kenapa? Nah, karena kesalahannya kan ditanggung suami. Enak istri benar-benar gampang perempuan itu masuk surga itu ya, gampang, gak seberat seorang lelaki. Maka apa ya, biar istri itu terus nurut akan suaminya, itu doanya itu biar amalkan doa Allahumma ja'alna lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan shabiran. Nah, terakhir itu wa zaujatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah. Itu mohon agar istrinya itu bisa menolongku, pokoknya sependapat denganku atas kebaikan itu, bisa menolong, bisa kita ajak dunia akhirat itu, bisa kita ajak baik begitu. Intinya bisa menolong, untuk kan bisa menolong. Istri itu dia bisa menolong, dia bisa apa? Bisa menjerumuskan kalau kita nggak bisa mendidiknya, nggak bisa bertanggung jawab dengan baik. Itu kan ada cerita ini, itu istri bisa menolong. Jadi ada, nggak tahu alam ceritanya Kiai Husain Ilyas Mojokerto. Katanya cerita ini dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya katanya pernah dengar ceritanya. Jadi ada seorang punya istri itu dua, ya. Yang satu ini protes ke malaikat gitu. Malaikat, saya pernah disakiti oleh orang itu, dia menikah lagi, hatiku sakit, saya nggak terima dia masuk surga. Terus udahlah, pokoknya pernah menyakiti aku. Nah, begitu. Akhirnya dia mau dimasukin neraka, ketemu istri yang kedua. Dia udah dibawa ke neraka itu suaminya itu ya, karena pernah menyakiti. Ketemu istrinya yang kedua, wahai malaikat gitu, tahukah siapa yang kau bawa ini? Siapa ini? Itu adalah suamiku itu di dunia.
salah apa? Gitu. Sehingga kau membawa ke neraka karena dia telah menyakiti istrinya. Saya juga istrinya malaikat, gitu kata istri yang kedua. Saya itu dinikahin itu juga senang walaupun ikhlas. Saya walaupun gak dinafkahi, walaupun kasih sayangnya, ya gak adil sama saya, tapi saya ikhlas, saya ridho. Saya udah senang, udah dinikahin sama dia waktu di dunia. Nah, kira-kira orang yang seperti itu surga apa neraka ya? Wahai malaikat begitu. Ya pasti surga, karena ridho, karena ikhlas akan ketetapan Allah gitu. Ya jelas surga. Maka saya gak usah masuk surga sebelum suami saya juga masuk surga. Akhirnya ya udah bawa suaminya ke surga. Kira-kira kalau lihat cerita itu ingin satu atau ingin dua? Ya semua ada sebab akibat, pokoknya semua ada risikonya. Satu juga berisiko, dua juga berisiko. Ya. Apalagi tiga, pokoknya semua ada risiko lah. Di dunia ini ada ujiannya. Gak ada di dunia ini gak ada ujian. Kita ibadah dong, bahkan gak pernah maksiat nih. Ini ada ujiannya. Ya, kita itu seakan-akan gak pernah maksiat, ibadah terus. Memang gak diuji sama Allah, diuji apa? Diuji didatang kayak dengan setan iblis yang membisikin dia kita takabur karena kebaikan, karena ibadah. Ujiannya banyak juga. Maka kalau gak mau diuji ya jangan di dunia. Ya, kalau gak mau diuji sama Allah ya jangan di dunia. Maka kita salah hidup kok penuh ujian ini ya. Capek saya hidup penuh ujian. Salah itu. Memang di dunia tempatnya ujian. Ketika kita mau ujian pastilah dikasih soal. Kita udah duduk di bangku ketika mau ujian dikasih soal-soal itu. Ketika nggak mau dikasih soal ya keluar dari kelas. Ketika nggak mau dikasih ujian ya keluar dari dunia. Betul ya? Itu dunia ini ujian. Nah, tinggal kita menjawab. Menyelesaikan ujian itu benar apa enggak? Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya cepat meminta maaf kepada Allah. Itu aja. Gampang kok manusia itu. Kalau jawab ujiannya benar alhamdulillah, kalau salah cepat memohon kepada Allah. Udah itu gampang, ini tinggal menjalankan. Oh, udah dikasih jawaban sama Allah itu. Kalau ujian kan belum ada jawabannya. Nah, ini ujian dunia sebenarnya ada jawabannya. Semua udah dikasih jawaban, tinggal ngejalanin. Maka kata orang Jawa ini tuh terima nglakoni wae. Cara orang Jawa wis ora ditutur terima nglakoni, semua itu udah ada ketentuannya. Ya, sudah ada ketentuan. Baik. Jadi kembali kepada istri satu ya ada ujiannya, dua juga ada ujiannya, apalagi tiga, begitu ya. Itu kalau memang tidak bisa adil nanti kita bertanggung jawab. Ya, loh istri satu aja pasti punya salah loh, istri itu banyak punya salah, itu kita tanggung dosanya. Nah kalau dua masih makin banyak dosa kita, 4, 3 makin banyak. Ya, nggak mungkin seorang itu nggak punya salah, pasti punya dosa. Ya, pasti punya dosa. Nah dosa istri itu ditanggung oleh suami. Maka ketika istri seorang perempuan itu menikah sudah lepas sama orang tuanya, maka yang lebih ditaati itu suaminya daripada orang tuanya. Ya, itu seorang istri lebih ditaati suaminya daripada orang tuanya. Tapi kalau suami beda, ya suami itu beda, lebih taat kepada orang tua kita daripada istri kita. Sekarang kan banyak takut kepada istrinya sehingga orang tuanya diabaikan, nggak pernah dikasih ya, nggak pernah dikasih duit, nggak pernah dikirimin untuk apa ya, untuk kebahagiaan orang tua, tanda bakti kita kepada orang tua ya mana, karena takut sama istri. Nah ini yang kembali ya. Baik, jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu pasti ada risiko, pasti ada ujian. Satu lagi faslun, ada faslun wal khulu jaizun. Khulu itu kebalikannya dengan kesamaan dengan talak ya.
Kalau talak itu dari suami, cerai. Kalau khulu itu gugatan dari seorang istri. Ya. Jadi khulu itu hukumnya boleh, jaizun boleh ala iwadin ma'lum, dengan cara memberi tebusan yang tertentu, maksudnya memberi tebusan yang disepakati, yang dimaklumi. Ya. Wa tamliku bil mar'ah nafsaha. Nah, setelah dia memberikan tebusan, perempuan memberi tebusan, umpamanya saya menggugat cerai, seorang istri mau menggugat cerai suaminya, maka suaminya, ya udah kita cerai, gak apa-apa kalau memang kamu minta cerai, tapi saya minta tebusan berapa? 10 juta. Istrinya deal, oke, 10 juta kasih. Nah, maka itu akan terjadi talak. Ya, jadi itu namanya khulu. Khulu itu gugatan cerai dari seorang istri. Wala raj'ata lahu 'alayya, maka seorang suami tidak boleh rujuk kembali, nggak boleh kalau sudah khulu, kalau udah jatuh cerai dari gugatan cerai dari istri disampaikan, ya, banyak diutarakan, maka wala raj'ata, nggak ada rujuk lahu bagi suami alaiha kepada perempuan itu. Jadi suaminya nggak boleh rujuk. Illa binikahi jadid, terkecuali dengan nikah yang baru. Maksudnya dia menikah dengan orang lain dulu. Atau kecuali dengan nikah lah, istrinya udah khulu nih, yuk kita nikah lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau suka rujuk kembali nggak boleh. Wa yajuzul khulu, ya, wa yajuzul khul'i, diperbolehkan fi duhrin wa fil haidin. Khulu itu diperbolehkan fi duhri, dikala seorang istri itu suci, wa fil haid, dikala seorang istri itu lagi haid, datang bulan, boleh. Ya. Jadi baik istri itu dalam kondisi suci maupun lagi berhalangan, ya, lagi dalam kondisi haid, boleh menjatuhkan khulu kepada suaminya. Kemudian terakhir, walayal haku, tidak ada khulu. Apa? Walayal haku, wanita yang telah melakukan khulu mukhtali'ah, ya, at-talaq. Jadi tidak ada tolak bagi wanita yang menjatuhkan khulu. Jadi kalau wanita itu sudah menjatuhkan khulu, maka suaminya nggak boleh menceraikan. Ya udah, jatuh khulu itu udah cukup. Udah nanti bisa. Udah jatuh khulu, dicerai lagi, ditalak lagi sama suaminya, nggak bisa. Ya khulu itulah yang berjalan. Ya, karena fungsinya dua-dua ini sama sebenarnya, pisah intinya, ngajak pisah. Cuman kalau khulu itu yang minta istri, kalau talak yang minta suami. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau dua-duanya minta, istri khulu, jatuhkan khulu, suami jatuhkan cerai, jatuhkan talak, kan bingung nanti. Ya. Maka ketika istri sudah menjatuhkan khulu, maka khulu jadi suaminya nggak boleh menjatuhkan cerai, tidak boleh. Ya, itu intinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Apa itu? Kasih mikro. Saya ulang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini Islam sangat membedakan dengan detail, bahkan masalah membagi hari pun dibahas dengan detail sekali, satupun istri yang dirugikan. Terus saya baca translate dari Bang Yunus, jika istri berbangga itu ada kriteria yang paling ada kata tadi tidak menyakiti secara fisik, tapi mungkin hatinya tersakiti. Itu pertama. Yang pertanyaan saya pertama, boleh katakan punya istri empat. Iya. Bahkan dalam urusan surga dan neraka pun istri kedua atau istri ketiga bisa membuat si suami masuk surga dengan keikhlasan hati si istri. Saya membawa ke Ustaz, apa kriteria seorang Islam yang baik untuk saya dan laki-laki sehingga dia bisa untuk melakukan nikah berapa kali, 3 kali. Maksud saya nikah dengan perempuan lain 2, 3 atau 4. Sementara contohnya istri pertama alhamdulillah kasih sayang, alhamdulillah berikan keturunan, alhamdulillah soleha. Sementara di sini di translate yang dibangun itu sangat memberatkan pihak istri. Bisa bukan ke istri Pak ya. Yang saya mengatakan itu apa sih kriteria seorang suami tidak menikah lagi, sementara istri ini tidak memberikan kriteria yang dikatakan sesuai dengan Islam, dengan istri yang soleh, sampai dia bisa istri kedua, dikali dengan istri ketiga dan keempat. Terima kasih Ustaz. Ya, saya kurang paham pertanyaannya. Ini Pak, saya persingkat aja. Di ini yang sini kan ada Pak, jika istri membangkang, ada segala macam semacam hukuman dari suami karena istri ini tidak merelakan suaminya beberapa hari dengan istri lain, atau istri juga. Yang saya balik, apa sih seorang laki-laki Islam untuk bisa nikah lagi? Sebenarnya dia soleha. Oh iya. Ya, itu kan ini yang kenapa kawin lagi, padahal istrinya ini solihah, ya kan? Istri baik, sudah memenuhi susah, pokoknya bisa apa ya? Bisa istrinya semua bisa terpenuhi, keinginan suami itu bisa dilayani lah istilahnya. Tidak solehah yang menikmati Ustaz. Tidak satu pun wanita yang menikmati berbagi cinta. Iya, satu pun. Maka begini, ya baik. Agak sedikit paham kalau saya tadi salah jawabannya. Berarti berapa pertanyaannya? Jadi ketika seorang suami mempunyai istri, istrinya ini sudah solihah, udah kriterianya udah baik lah, ya, tidak ada pokoknya nggak ada kekurangan, baik istilahnya istri yang solihah lah. Nah, suaminya ini ingin menikah lagi. Nah, gimana? Apa kriteria suaminya ini boleh menikah lagi itu apa? Ya? Nafsu. Ya. Ini apa karena nafsu, apa karena apa? Ini wallahu a'lam bishawab. Kan yang tahu kan dirinya ya. Yang tahu kan dirinya yang bisa mengukur untuk karena nafsu apa karena apa. Yang jelas Islam itu memperbolehkan, ya, itu memperbolehkan asal dapat izin dari istri yang pertama. Itu secara segotaklif, ya, secara hukum pemerintahan kan gitu, di segotaklifnya kan begitu. Asal dapat izin boleh. Tapi kalau nggak dapat izin, ya, sebenarnya laki-laki ini berhak untuk menikah. 2, 3 sampai 4 itu berhak. Walaupun nggak dapat izin sama istrinya. Ya, berhak kalau secara hukum Islamnya. Maka lihat orang-orang dulu itu, bahkan istri di sana, istrinya di sana, tanpa harus izin. Karena itu kelebihan suami. Begitu. Nah, itu secara akad nikahnya tetap sah. Nanti masalah dia menyakiti hatinya itu masalah.
antara manusia, apalagi antara suami istri. Nanti kena apa ya? Dia ada pengkhianatan. Dia sudah pengkhianatan itu sebuah kesalahan. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fikihnya dia akan nikah lagi dengan istri yang kedua, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman pastilah tersakiti, nggak ada satupun di dunia ini kayaknya loh ya istri yang mau dimana. Tapi buktinya ada yang 3 itu, bahkan 4 gabung, ya kan? Bahkan satu rumah ada, ya kan? Ini boleh ditanya ilmunya kayak apa itu? Ya, tipnya seperti apa itu? Maksudnya caranya kayak apa? Ya pasti ada amalan, pasti ada bacaan apa itu ya? Ya baca Fatihah 100 kali nggak nafas itu kayaknya. Ya pada intinya gini, walaupun istri itu solehah, suami tetap berhak untuk menikah lagi. Mau dia niatnya karena nafsu atau karena nolong, ini janda, saya pinginnya nolong gitu. Ya kalau kita memang niatnya nolong kan nggak harus dikawini sebenarnya kan. Ya kalau memang niatnya nolong nggak harus dikawini. Tapi kan dia kita nggak tahu. Secara Islam diperbolehkan, nggak apa-apa nikah 1 sampai 2 sampai 3 sampai 4 diperbolehkan walaupun suaminya apa istrinya ini solihah. Ya nggak apa-apa. Nah lebih baik itu dapat izin, walaupun secara mulut dia bilang iya nggak apa-apa, nikah lagi silakan. Hatinya nggak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti seandainya semua itu hatinya tersakiti di antara 4 istri tadi, mana yang kita harapkan untuk bisa menolong di surga seperti cerita tadi. Ya kalau istri antara 2 atau 3 dia bisa ikhlas, bisa ridha, sehingga menjadi wanita benar-benar wanita yang solihah, nantinya akan masuk surga. Karena wanita solihah masuk surga, nanti akan ngajak suaminya. Alhamdulillah, ya. Begini logikanya itu begini Pak. Jadi kalau istri 4 ini 1 aja ada yang soleh, benar-benar ikhlas di madu, kan pasti kan ya. Ketika suami itu gak adil, pasti sakit hati. Dia ikhlas walaupun walaupun suaminya itu gak adil buat dirinya, gak adil, tapi dia ikhlas, ridho, ikhlas. Nah wanita seperti ini kan kriteria wanita yang solihah, pasti nanti insya Allah surga. Ketika masuk surga, dia berbicara, saya bersyukur sudah hidup di dunia pernah menikah dengan seorang ini. Saya cari mana suamiku dulu, mau saya ajak surga. Boleh, itu kan berhak. Nah takutnya kan 4-4-nya itu tersakiti. Loh gimana, 1 aja kita bertanggung jawab, apalagi 4-4-nya tersakiti hatinya. Nanti gimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi secara fikih boleh, tapi nanti ada fitnah kan. Begini, saya logikakan begini, biar paham. Saya logikakan kurban itu, ya kayak kurban itu dimanapun tempat kan boleh. Maaf ya, jadi kurban dimanapun tempat boleh, diperbolehkan secara fikihnya boleh. Di lapangan boleh, di rumah sendiri boleh. Ya, coba Pak Rahmat ini ngadain, pasti ada fitnah. Ya, pasti ada fitnah. Sama ketika kita menikah, kayaknya boleh, secara fikihnya boleh kita menikah 2, tapi ini tersakiti nggak istri kita ini? Itu loh, yang harus tahu, yang harus benar-benar paham betul istri kita ini tersakiti nggak dengan kita menikah lagi. Kecuali, saya mau menikah lagi yang kedua, asal kamu yang mencarikan calonnya. Berarti dicarikan sendiri sama istrinya, itu lebih mantap, ya kan? Berarti dia ikhlas bener, nyariin kok. Kalau cari sendiri mas setengah-setengah ikhlas, ya, gitu. Jadi semua kebaikan secara fikih itu diperbolehkan, dihalalkan. Belum tentu itu akan menjadi kebaikan yang bisa menolong, kebaikan yang bisa memberikan manfaat di akhirat nanti. Belum tentu. Karena kadang-kadang kebaikan itu timbul fitnah yang begitu besar, malah timbul dosa yang begitu besar. Ya kayak begini tadi. Secara fikihnya boleh kita berkorban di mana saja, tapi kalau dekat masjid di situ ngadain korban, pasti ada fitnah.
itu pasti. Wah, ini kayaknya nggak mau ke masjid, ini nggak mau nyatu sama masjid, mau bikin sendiri. Wah, harus kemana-mana omongan orang, ya fitnah. Padahal secara fikihnya boleh, tapi jaga fitnah itu loh yang tidak diperbolehkan. Dah, itu aja. Nanti kalau kurang paham kita face to face matanya. Ya Pak, sekali lagi Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana hukumnya seorang wanita juga cerai suami atau hulu? Hulu. Ya, hulu. Nah, itu gimana? Kemudian sedangkan dia itu bukan. Kemudian kedua gimana pasal itu selesai, tapi dia udah nikah lagi, ya boleh. Harus idahnya masih selesai dulu dong. Yang kedua, gimana kan seorang itu terjadi perceraian sudah berjalan begini, ternyata si istri itu hamil juga. Nah ini gimana? Nah, saya tahu kan kalau orang hamil itu nggak boleh diceraikan. Oke. Ya kan? Nah tapi pas berjalan dan macam betul dia hamil. Ternyata dia itu hamil. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak sengaja. Kan kalau nggak sengaja kan berarti gue nggak tahu ternyata hamil. Ya diperiksa dulu. Makanya ketika jatah hulu periksa dulu lah kondisinya biar nggak ada isinya nggak perutnya gitu. Kalau lagi head sih nggak apa-apa kan tadi boleh. Lagi head atau lagi suci nggak apa-apa gitu. Tapi periksa dulu jangan sampai ada isi perutnya ini ya. Nanti jatuh setelah udah diputusin pengadilan cerai ternyata hamil gitu kan. Nah kalau memang ternyata hamil nggak tanpa sepengetahuan ya udah itu nggak apa-apa karena kita nggak tahu. Nah kita sendiri teledor nggak periksa dulu asal main bulu aja, asal main telak aja, cerai aja gitu ya, harus ini dulu itu kan. Jadi periksa dulu kalau mau melakukan hulu atau tolak itu. Ya, kalau masa idah itu harus diselesaikan dulu masa idah, baru nanti nikah lagi. Baru boleh nikah si istri itu walaupun hulu ya selesaikan masa idahnya. Berapa kali suci masa idah? 3 kali suci itu masalah itu masa idah. Lalu boleh menikah lagi. Tapi kalau si suami ada masa idah nggak? Nggak ada, langsung nikah nggak apa-apa. Itu suami enak ya suami ya enggak, sama-sama Allah itu pasti adil gitu ya. Oke, cukup. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah wa Amin. Berahmatika ya Allah ya Subhanahu wa وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وشاكرين يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الجلال والجلال الكريم وعلى سلطان اللهم ارحمنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا سهلا آمين اللهم ارزقنا الاستقامة والخاتمة اللهم اجعلنا خاتم منا من الدنيا إلى الدنيا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الاستقامة والخاتمة اللهم اجعلنا من الدنيا إلى الدنيا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعلى الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.